Sudah bisa dibaca. Sudah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu sekalian? Alhamdulillah, sehat, baik, Bu. sehat. Ya, wa syukurillah. Ibu doakan selalu sehat-sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga yang kita cintai. Semoga diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada saat ini ketua kelasnya mana ya? Kok nggak kelihatan? Apa nggak datang itu? Yanto mana? Tadi ada, Bu. Oh, ada. Oh, Ibu pikir itu nggak masuk. Ya, baiklah. Sekarang diwakilkan aja untuk memimpin doa. Ibu mohon dibantu dong. Si cantik Lia, coba. Teman-teman semua, mari saja kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ibu ucapkan. Sekarang siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk, Ibu. Ya, alhamdulillah ya kalau masuk semua. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik. Sebelumnya nanti di akhir pembelajaran kan ada Ibu mau menyampaikan LKPD atau berupa tugas sama anak-anak Ibu. Nanti tolong yang sudah dibentuk kelompok yang kemarin itu masih dipakai untuk pertemuan hari ini. Jadi jangan berubah-ubah ya. Kayak Lia, kayak Entin, Disti satu kelompok dan lain-lainnya. Ibu rasa sudah tahu ya kelompoknya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, baik. Sekarang kita mulai aja. Ibu akan menyampaikan materi melalui PPT. Nah, ini. Terus indikatornya seperti itu. Nah, untuk tujuan pada pembelajaran ini, boleh bisa dibantu? Anak-anak Ibu, siapa yang mau? Coba dibantu. Boleh, Bu. Boleh, silakan. Terima kasih. Ya, tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasan teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks berita. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks berita. Yang keempat, peserta didik mampu memproduksi rancangan kerangka teks berita. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan berita berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Itu, Bu. Aduh, terima kasih, Neng Disti. Ya, Bu. Atas pembacaan tujuannya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, maka sebaiknya kita mengkilas balik atau mereview kembali pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Ayo, siapa yang ingat tentang pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita? Ada 6, ada rumusnya. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, unsur-unsur berita itu terdiri dari 5W plus 1H atau disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Begitu ya, Bu? Betul sekali. 100 buat Neng siapa tadi? Neng Juwita, Disti. terima kasih. Juwita, Ibu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran Ibu yang terdahulu? Alhamdulillah. Nah, baik.
Nah, kita sampailah pada materi atau pokok yang Ibu sampaikan saat ini, yaitu struktur teks berita. Nah, struktur teks berita itu harusnya Ibu buat bagan atau apa, karena berhubung waktu, jadi Ibu memaparkan berupa poin-poin. Satu adalah judul atau headline, adalah lead berita, yang artinya kepala berita adalah bagian yang paling penting dari sebuah berita. Ya. Terus yang kedua, namanya body atau badan berita. Badan berita itu adalah bagian yang penting, tetapi lebih penting yang headline atau kepala berita. Yang ketiga, ada ekor berita atau bagian yang tidak terlalu penting. Nah, di sini struktur teks berita ini tidak rubahnya seperti manusia. Ada kepala, ada badan, ada ekor. Ya, seperti itu. Kemudian nah, ini contoh, aduh, kebaca nggak ya? Apa perlu dibesarin? Nah, ini contoh dari membesarin yang mana ya? Plusnya mana nih? Yang bawah Ibu, Yang bawah. yang bawah itu ada 43. Apa itu tulisannya? Yang mana? Tanda plus Bu di bawah. Kok Ibu nggak kelihatan ya? Ini Bu dekat gambar gelas. Yang persen itu. Nah, yang ada gelas apa? Kok nggak ada? Mana yang tambah? Oh, ini nih. Ada. Alhamdulillah. Nah, astagfirullah. Nah, ini merupakan contoh analisis struktur teks berita. Nah, bisa dibantu membacakan? Siapa yang bisa bantu? Ya, gantian aja. Boleh saya, Ibu? Ya, boleh, silakan dengan senang hati. Alhamdulillah, coba. Contoh analisis struktur teks berita. Ya. Bantuan COVID-19, kecelakaan di Ciloto Puncak diduga remblong. Itu judul beritanya. Beritanya seperti ini, mobil, mohon maaf Ibu kecil. Nah, mobil truk bermuatan bantuan COVID-19 kecelakaan di Jakarta. Ibu geser ke kiri boleh? Boleh. Ciloto, Cipanas, Kabupaten. Masih hilang Bu yang sebelah kanannya. Kabupaten Cianjur. Terjadi pada tanggal 22 Juli tahun 2022. 3 orang luka ringan dalam insiden itu. Kecelakaan pick up tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Hilang lagi Bu ke kanannya, lintas pun sempat lalu lintas barangkali ya, lalu lintas pun sempat macet di kedua arah. Itu bagian judul beritanya. Yang kedua, bagian kepala berita. Seorang saksi mata mengungkapkan truk yang melaju. Selanjutnya ya Bu, Inmamari, karena tidak terlihat di layar saya. Lihat Bu. Ya. Bu lagi. Atau yang lain mungkin ada ya, di saya kok nggak muncul. Nah, itu boleh. Jangan lagi diperkecil Ibu. Ya. Digedein Besarnya itu seperti tadi. Ya. Oke. Boleh. Boleh Ibu Oi? Iya. Inma Miriam boleh sampai kepala berita, lanjut ya. Struktur yang selanjutnya barangkali Bu ke atas. Ke atas. Ya. Oh ya,
Seorang saksi mata mengungkapkan truk yang melaju dari arah Bogor itu kecelakaan diduga akibat remblong dan menyerempet 3 mobil. Sementara itu, truk berplat merah dengan nomor polisi B9372PQW itu dikemudikan oleh Rusli warga Jakarta. Yang ketiga, strukturnya bodi berita. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 3 orang mengalami luka ringan sehingga langsung dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Ya, Terima kasih sudah membacakan dengan begitu jelas. Alhamdulillah. Nah, ini kalau contoh analisis struktur teks berita seperti ini. Jadi, bagian yang Ibu kasih hitam tulisannya itu adalah judul berita. Bagian yang warna biru itu LED atau kepala berita. Itu hasil analisis struktur teks beritanya. Kemudian ada namanya body. Kalau yang warna lila ini namanya body. Sama seperti manusia juga ada body. Jadi yang di bawah yang tulisan hitam itu namanya ekor berita. Jadi inilah bentuk atau contoh dari analisis struktur teks berita. Bagaimana anak-anak, paham? Paham, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Jadi, Ibu menjelaskan di sini dalam kaidah kebahasaan teks berita itu menggunakan kata bahasa baku atau bahasa resmi atau bahasa yang digunakan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang pertama adalah kaidahnya menggunakan kalimat langsung, ya, terdapat tanda petik. Contoh, saya harus belajar lebih giat lagi supaya menjadi juara kelas di tahun depan, ujar Ayu. Ini ada penggunaan tanda petik, itulah yang merupakan ciri dari kalimat langsung, ya. Kemudian 2, menggunakan konjungsi bahwa itu. Nah, contohnya ada Dudi mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kuliah di luar negeri, ditandai dengan kata bahwa. Itu adalah merupakan konjungsi. Ya, paham ya anak-anak? Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, ini. Nah, yang ketiga ada kata kerja mental. Di sini ada penjelasannya adalah penggunaan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berkesinambungan, beranalogi, dan berasumsi. Contoh, Intan memikirkan tawaran kerja yang diberikan oleh saudaranya. Nah, di sini kelihatan menggunakan kata kerja mental. Yang keempat adalah menggunakan keterangan tempat, keterangan waktu, ya, yang diperlukan dalam teks berita sebagai kelengkapan isi dari suatu berita. Yang kelima, bisa dibantu Ibu? Entin bisa? Boleh Ibu, nomor 5. Ya, nomor 5. Ya. Menggunakan konjungsi temporal atau Ya. kronologis adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu. Konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita yaitu awalnya, kemudian, setelah, sejak, dan akhirnya. Ya, alhamdulillah. Bisa dilanjut nomor Jadi, 6. Bu, ya. Capek enggak? Menggunakan bahasa baku maksudnya adalah bahasa yang resmi atau bahasa yang digunakan pada situasi resmi. Gitu, Ya, Bu. benar sekali. Kemudian setelah proses materi ini Ibu sampaikan dengan kerjasama yang baik juga dengan anak-anak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Ya. Jelas, Bu, sudah. Oh, jelas, alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, benar nih udah jelas. Serius.
Alhamdulillah. Serius. Ya, baik. Kalau begitu, kan semuanya sudah memahami. Nah, anak-anak yang Ibu bagi kelompok yang sudah lalu itu dipakai kelompoknya untuk mengerjakan tugas dengan sebentar. Nah, ini adalah bentuk teks berita yang Ibu berikan, ya. Teks berita yang Ibu berikan. Nanti untuk tugasnya atau LKPD-nya adalah tugasnya menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang dilihat, yaitu ramalan cuaca. Nah, nanti Ibu bagikan teksnya ya. Ibu bagikan per kelompok satu-satu atau dua-dua deh boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi dibagi berkelompok, dikerjakan tugas mengenai kaidah kebahasaan, satu bahasa standar apa begitu. Terus kalimat langsungnya apa gitu. Konjungsinya apa gitu. Keterangan waktu, keterangan mental, dan seterusnya bukti kata atau kalimatnya mohon diisi berdasarkan teks yang Ibu berikan. Ya, nanti tolong dijaga kekompakannya, tidak ada istilahnya yang tidak mau bekerja sama, saling membantu, ya, saling membantu, nggak ada yang pasif, ya. Ibu minta aktif semua untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semoga hasilnya baik, maksimal, ya. Nah, dengan berakhirnya pelajaran Ibu, jadi kelompok, jadi kelompok kan sudah dibentuk, sudah dikerjakan, silakan dikerjakan dulu. Sudah Ibu, dikerjakan? terima kasih. Ya, Bu. Ya, baik. Kerjasama. Ibu coba beritanya Ibu. Ya, beritanya Bisa siap. Nah, ini beritanya ya. Ya. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oh, siap, siap, siap. Sabar. Santai aja mah kalau sama Ibu mah ngerjain. Yang penting semuanya terlibat, aktif. Ditulis jawabannya saja kan, Bu? Iya sayang, boleh jawabannya saja. Nanti kalau yang tidak aktif, mungkin nilainya mohon maaf ya, tidak ini kurang, Ibu kurangin daripada yang aktif. Mungkin yang aktif nilainya 100, terus yang kurang aktif bisa ya 60 atau berapa. Pokoknya yang aktif sudah. Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 siapa? Coba. Sudah. Boleh saya? Silakan, silakan, Disti dengan senang hati. Yang saya temukan itu Bu hanya di kalimat langsung itu di bawah di paragraf kedua. Ya. Diharapkan warga tidak panik dan tetap waspada. Prediksi hujan badan tersebut sekitar 60% benar, Imbau Wianto. Itu ya Bu, yang ada. Ya betul, betul sekali. Iya. Betul sekali, 100 buat anak Ibu ya. Terima kasih, coba, coba kelompok lain ada, coba. Ayo cantik mana? Coba jangan itu aja orangnya, coba yang lain, coba. Yang aktif dong, biar tidak ngantuk pada. Dah, coba satu orang lagi siapa? Ayo. Atau kalau
Itu nanti kalau itu Ibu kasih uang 10.000. Biar semangat, ayo. Mau nggak? Kan dapat beli nasi. Ayo. Udah? Apa lagi? Sudah. Nah, nggak ada lagi? Ya, sudah ya. Alhamdulillah pelajaran Ibu sudah berakhir. Ya. Cuman yang ya. Ada? Sudah? Yang kelompok 1 sudah, kelompok 2 udah selesai. Nah, makanya sudah berakhir pelajaran Ibu. Cuman di sini sebenarnya tadi Ibu mau menampilkan video. Cuman videonya kayaknya lagi bermasalah, ada pada posisi di atas tadi. Jadi videonya belum bisa Ibu tampilkan. Mungkin untuk pertemuan yang berikut akan Ibu tampilkan. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Ibu percaya, Ibu tahu kamu itu udah capek dari pagi sampai sore. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dengan metode yang Ibu berikan begini, penyampaian materi tentang berita ini, apakah menurut anak-anak Ibu sekalian suka atau menyenangkan atau kurang senang? Bagaimana? Suka, Bu. Suka? Bu. Soalnya nggak bikin ngantuk. Oh iya, alhamdulillah nak. Ya, syukurlah, alhamdulillah ya. Kalau begitu, Soalnya sambil nonton PowerPoint-nya, Bu. oh iya, alhamdulillah. Warna-warni ya. Ibu, Ya. jadinya Iya, tidak semalam ngantuk. Ibu lembur bikin PowerPoint-nya, sebisa-bisa Ibu aja. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang pintar ya. Mengenai PR ada 3 soal. Nah, nanti Ibu kirimkan lewat grup daring, grup WA. Kemudian kegiatan belajar kita sudah berakhir sampai di sini anak-anak Ibu sekalian, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mata pelajaran berikutnya siapa yang mau mengajar di kelas ini? Saya, Bu. Oh iya, Imas. Oh iya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, jadi semuanya Ibu ucapkan terima kasih karena kerjasamanya sudah baik, sudah bagus, sudah aktif semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titi. Jadi Ibu Titi tadi untuk komponen-komponen yang ada di pendahuluan itu sudah bagus. Hanya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Ibu semuanya, Ibu Bapak, Ya, Bu. bahwa nanti tolong apa yang disampaikan tadi dengan membuat catatan-catatan kecil itu bisa membantu Bapak Ibu. Nanti tolong itu di PPL ya, di PPL tolong. Ya, Bu, Kemudian siap. dengan yang kedua perlu memperhatikan urutan sintak, urutan kegiatan-kegiatan sama-sama Pak, urutan kegiatan-kegiatan pada masing-masing sintak itu. Ya, Kemudian yang berikut di bagian penutup simpulan tadi ada Ibu Titi. Enggak, Bu, maaf ya, tertinggal Ibu. Ya Allah. Oke. Simpulan Ibu, dan mohon penyampaian materi berikutnya ya. Penyampaian. Oke. Mohon maaf. Tapi tadi yang saya anggap bagus itu adalah penguatannya, pemberian penguatan. Ibu Titi tidak menunda pemberian penguatan. Kemudian variasi suaranya bagus. Kemudian untuk keterampilan memberikan pertanyaan saya kira sudah bagus. Ada lagi satu, jadi ini mohon diperhatikan Ibu Bapak, mungkin ini bisa diikuti.
untuk PPT-nya ya, PowerPoint-nya bagus ya. Alhamdulillah. PowerPoint-nya menarik dan punya warna-warni. Kemudian yang berikut tulisan yang di dalamnya bisa terbaca. Bisa terbaca. Alhamdulillah. Jadi itu Ya, yang saya Bu. maksudnya tadi, yang saya maksudkan tadi. Kalau latarnya atau background-nya gelap, maka tulisannya itu harus cerah. Atau sebaliknya kalau background-nya atau latarnya itu cerah atau terang, maka tulisannya gelap. Nah, ini seperti ini. Jadi saya kira bisa Ibu variasikan dengan pewarnaan, dengan model-model yang lain, atau mungkin pakai lagi animasi-animasi ya, animasi yang menarik. maaf banyak. Ya. Ya, Kemudian yang berikut penggunaan dialek mungkin diperhatikan juga Ibu Titi nanti di Iya, Bu. PPL nanti, di PPL Ya, Bu. nanti Siap. dialeknya. Kemudian yang berikut itu yang saya cari. Di penjelasan pertama ada penjelasan tadi yang dengan menampilkan PowerPoint. Itu sudah agak lama penjelasannya dengan PowerPoint. Saya setuju sekali karena mungkin tadi pengaruh videonya yang tidak bisa ya. Bagus sekali kalau dia ditampilkan video atau nanti dilihat di urutan langkah-langkah itu. Apakah di awalnya Ibu memperlihatkan PowerPoint, memperlihatkan video atau memperlihatkan teks berita. Nanti tampilkan teks berita, baru tidak usah dijelaskan ini. Tapi ditunjukkan di teks itu bahwa ini judulnya, ini lead-nya, ini badannya, bodinya, ini yang ini. Diperlihatkan saya dalam teks ditunjukkan. Kemudian untuk kebahasaan, ini yang menyangkut bahasa, ini yang pertama. Yang kaidah kedua ini, yang ketiga contoh-contohnya saja dikurung-kurung dengan pewarnaan dan itu ditunjukkan di situ. Nanti setelah presentasi, baru Ibu penguatan dengan tampilan PowerPoint ini luar biasa. Ya, Bu. Jadi saya memaklumi tadi videonya yang kurang, yang tidak bisa ya. Mudah-mudahan nanti di PPL-nya di PPL-nya bisa diupayakan. Ya. Saya kira itu saja catatan saya untuk Ibu Titi dan untuk Ibu semuanya. Untuk semuanya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Dokter dan teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 4 orang, yaitu Pak Yanto, Pak David, Ibu Niki, dan Ibu Titi. Dan mudah-mudahan Ibu Pak Yanto dan teman-teman ini sampai dengan Ibu Titi sudah mulai memilah videonya sehingga sudah dapat diunggah pada besok hari. Saya kira karena sebenarnya saya ingin 6 orang hari ini, tetapi saya nanti menyiksa Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan laporan rencana evaluasi ya. Rencana evaluasi. Jadi saya masih memberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak dan Ibu untuk bisa menyelesaikan rencana evaluasi karena harus diunggah batasnya pada malam hari ini. Biarlah untuk peer teaching-nya insya Allah nanti kita lanjutkan besok dan insya Allah bisa selesai pada besok hari asal kita tepat waktu untuk 1 orang kalau dikatakan 35 menit tepat 35 menit. Insya Allah. Ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi kesiapan Bapak Ibu yang sudah siap hari ini, tapi saya lebih berpikir ke tenaga waktu Ibu Bapak untuk menyelesaikan laporan lembar observasi ini. Ya, boleh begitu ya, Ibu Bapak ya? Ya. Ya, Bu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk
menyelesaikan dulu laporan observasinya, rencana evaluasinya, dan nanti insya Allah untuk nanti diselesaikan pada besok hari. Terima kasih, saya mohon maaf karena kalau diteruskan pasti Bapak Ibu juga tidak konsentrasi. Iya. Tidak Bisa, konsentrasi. Bu. Oke. Stop share ya. Ya. Bisa. Iya, dengan demikian sudah bisa kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas. Tolong dilihat jadwalnya Ibu ya. Tolong dilihat jadwalnya seperti kemarin refleksi. Untungnya saya masih membuka-buka LMS dan kebetulan refleksinya baru berapa kemarin ya? Baru Ibu Imas, Pak Yanto dengan yang satu orang itu, Ibu siapa? Baru 3 orang atau 4 orang Ibu Imas kemarin yang refleksi. Oleh karena itu nanti tolong dilihat lagi di LMS kegiatan apa hari ini. Tapi yang jelas yang harus sudah selesai adalah mengunggah laporan rencana evaluasi yang terdiri atas 5 instrumen. Saya kira itu saja, saya tidak memperbanyak lagi kata-kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Ibu nggak foto dulu? Ya, difoto dulu Ibu. Foto dulu. Ya Pak, Bu Imas bisa foto? Saya nggak bisa. Saya juga pakai HP. Di grup. Udah. Pak Yanto nggak ada, nggak apa-apa? Pak David? Nggak apa-apa Bu, ayo Bu. Nggak apa-apa. Ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sudah. Sudah Bu Imas. Sudah. Iya. Terima kasih Bu Imas. Terima kasih Terima Bu Dokter, kasih, Bu saya live Imas. Terima duluan, ya. kasih. Semuanya. Bapak Terima Ibu. kasih. Iya. Makasih. Terima kasih Bu dosen, mohon maaf saya Makasih dari Pak tadi. David dan teman-teman. Ya Bu Dokter. Pak siapa? Pak Irsad. Nggak ada Bu. Siapa yang co-hostnya? Pak Yanto kayaknya. Co-hostnya Pak Yanto. Pak Yanto. Baru Pak Yanto. Nanti Pak Yanto yang tutup kali Bu. Nanti tolong di telepon. Di telepon Pak Yanto. Bikin file. Nih ya, di sini lanjutin. Tujuan dan manfaat. Ya, tadi Mana dia? Ibu-ibu yang masih nyalain kamera, minta tolong fotoin lagi dong Bu. Sekali lagi buat dokumentasi saya ke sekolah. Oh. Terima kasih Bu. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Imas. Udah. Terima kasih Bu Imas. Sama-sama. Ya, halo Pak Yanto, tolong di stop anunya recordingnya. Iya, baik. Iya, iya. Yo, makasih Pak Yanto. Yo, assalamualaikum. Saya live duluan ya. Iya, terima